Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa misteri bab 86, Doa. Sihir ritualistik gaya suspensi mengacu pada penghentian ritual menurut penilaian Beyonder. Mereka dapat menyelesaikan hal-hal lain terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan ritual. Bahkan dengan melakukan hal itu, masih mungkin untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Ini adalah teknik yang dihasilkan selama lebih dari 1000 tahun pengembangan sihir ritualistik. Lagi pula, banyak sihir ritualistik tingkat tinggi memerlukan beberapa langkah. Durasinya berkisar dari 1 jam hingga setengah hari sebelum selesai. Sulit untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu mereka selama seluruh proses atau bahwa tidak akan ada kecelakaan. Setelah memperoleh pelajaran dari berbagai pendahulu melalui darah dan air mata, memperoleh umpan balik melalui setiap kegagalan. Mampu menangguhkan sihir ritualistik menjadi arus utama pada tingkat yang lebih tinggi, sementara itu juga secara tidak langsung memengaruhi ritual tingkat yang lebih rendah. Namun, bisa menunda ritual bukan berarti ritual itu bisa ditunda kapan saja. Seseorang harus mematuhi teori mistisisme dan memahami teknik yang sesuai. Jika tidak, kegagalan ritual tidak dapat dihindari. Bahkan bisa mengakibatkan efek serangan balik yang mengerikan. Berdasarkan pemahaman Klein, begitu seseorang berhasil mendapatkan perhatian dewa tertentu, dan dewa tersebut tengah menunggu isi permintaannya, lalu tiba-tiba berkata, "Tunggu, saya perlu ke kamar mandi." Orang tersebut hanya bisa diberi ucapan selamat karena mereka mungkin tidak perlu pergi ke kamar mandi lagi. Fiuh, Klein menghela napas lega saat dia menenangkan diri. Meskipun dia telah mengadakan banyak ritual peningkatan keberuntungan dan bahkan telah merancang ritual terkait yang berupaya mencapai keadilan dan orang yang digantung. Ini merupakan ritual sihir pertamanya yang benar-benar mematuhi aturan. Setelah melihat tongkat bertatahkan perak di sisi tempat tidur, Klein mengambil lilin ketiga dan meletakkannya di tengah meja untuk mewakili dirinya sendiri. Ia meletakkan mangkuk perak yang digunakan Selena untuk ritual di depan lilin ketiga dan mengganti kapak dengan lambang suci. Di sebelah kiri terdapat embun murni dan minyak esensial dari bunga bulan, bunga tidur, dan tanaman lainnya. Sementara di sebelah kanan, ia meletakkan sepiring garam, belati perak kecil, sepotong kulit kambing palsu, dan bulu pena yang dicelupkan ke dalam tinta. Untungnya, Selena punya inventaris lengkap. Kalau tidak, dia tidak akan punya cara untuk menyelesaikan persiapan. Mengenai ritual yang cukup cepat yang bisa dilakukan Old Nail, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang seer. Dari penampilannya, Selena adalah seorang penggemar mistisisme yang cukup berpengalaman. Ya, jika dia tidak berpengalaman maka dia tidak akan mendapat masalah seperti itu. Dia baru berusia 16 tahun dan telah terpapar semua ini setidaknya selama 1 tahun. Siapa yang membimbingnya? Ide-ide melintas di benaknya saat dia mengambil cangkir Selena dari tempat tidur. Dia menuangkan air putih ke dalamnya dan meletakkannya di samping garam kasar. Dia mengeluarkan jam sakunya dan membukanya. Dia tidak menunda lebih lama lagi setelah melihatnya sekilas. Dia menelusuri lapisan cahaya bulat itu dalam pikirannya dan segera memasuki meditasi. Ruangan yang dipenuhi dengan wangi bunga, tiba-tiba menjadi sasaran pusaran angin tak berbentuk. Klein menyimpan jam sakunya dan matanya tiba-tiba berubah lebih gelap, dari coklat menjadi hitam, seolah-olah dia bisa melihat menembus jiwa seseorang. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya pada lilin di pojok kanan atas. Dia bergumam dalam hati, "Dewi Malam, kaulah Dewi Merah." Saat Klein melantunkan mantra,
ia memperluas spiritualitasnya dan mengusap sumbu lilin. Setelah beberapa saat, lilin itu tiba-tiba menyala, dan ada warna biru yang tenang di dalam cahaya kuning yang redup. Dewi Malam, kau adalah ratu bencana dan kengerian. Seperti yang dilakukannya sebelumnya, Klein berhasil menyalakan lilin kedua di sudut kiri atas. Akulah pengawal setiamu, perisai yang menangkal bahaya di malam yang gelap, dan tombak panjang yang menusuk kejahatan dalam kesunyian. Suara mendesing, lilin ketiga yang melambangkan Klein mulai menyala. Nyala api itu masih menyala. Ia mengambil pisau perak kecil dan meniru gerakan Neil tua. Ia menggunakan mantra, garam kasar, dan air putih untuk memenuhi pemurnian. Kemudian, dia mengeluarkan spiritualitas yang telah dikumpulkannya dari ujung belati perak, dan secara alami menggabungkan mereka menjadi satu. Dengan pisau perak di tangannya, Klein berjalan mengitari kamar tidur, berlutut ketika dia sampai di tempat tidur, dan menutup area itu dengan penghalang tak berbentuk. Cahaya dari lampu jalan di luar jendela tiba-tiba menghilang, tetapi lampu merah masih bersinar dengan tenang. Klein kembali ke meja belajar dan mengambil pena bulu. Dengan spiritualitas dan tinta, ia menggambar mantra dan simbol untuk menangkal bencana. Setelah semuanya selesai, ia meletakkan barang-barang yang dipegangnya. Kemudian, ia meneteskan setetes embun murni, sari bunga, dan minyak esensial pada masing-masing dari 3 lilin. Mendesis, kabut tipis memenuhi ruangan yang tiba-tiba menimbulkan sedikit misteri tambahan. Selanjutnya, ia membakar beberapa jenis herba sebelum mundur selangkah dari campuran wewangian itu dan mulai membaca mantra yang sesuai dalam ritual sihir suspensi. Lebih mulia dari bintang-bintang dan lebih abadi dari keabadian, Dewi Malam. Saya berdoa memohon kasih karuniamu. Saya berdoa agar engkau menunjukkan kasih karuniamu kepada orang percayamu yang taat. Saya berdoa untuk kekuatan Crimson. Saya berdoa untuk kekuatan bencana dan kengerian. Saya berdoa agar Anda akan membersihkan orang percaya yang taat, Selena Wood, dari kerusakan kejahatan dan terhindar dari bahaya. Saya berdoa agar kamu mau menunggu sebentar untuk gadis malang itu. Bunga bulan, tanaman herbal milik bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Bunga tidur, tanaman yang berasal dari bulan merah, mohon berikan kekuatanmu pada mantraku. Setelah melafalkan mantra, Klein menutup matanya dan mengulanginya 7 kali di dalam hatinya. Ia melihat tidak ada yang aneh di altar. Ia lalu mengangkat belati perak itu lagi dan melangkah beberapa langkah kembali ke pintu kamar Selena. Ia menepuk dadanya di 4 titik, membentuk bulan merah. Ia lalu berbalik dan mengangkat belati peraknya. Spiritualitasnya dimuntahkan dari ujungnya sekali lagi dan membelah bentuk pintu di dinding tak berbentuk itu. Klein tahu bahwa bahkan jika dia membuka pintu pada saat itu juga, itu tidak akan mempengaruhi ketenangan dan kesucian altar. Ia mengeluarkan jam saku perak berbentuk daun anggur yang memiliki pola rumit. Ia memeriksa waktu dan menjalani proses yang akan terjadi dalam beberapa saat. Di ruang tamu di lantai 2. Tubuh Elizabeth bergetar saat ia sesekali mendongakkan kepalanya untuk melihat jam dinding. Ia menghitung mundur dalam diam di bawah cahaya 2 lampu gas. Sudah hampir waktunya. Sambil berbicara dengan lembut, dia menoleh ke samping ke arah gadis yang bersemangat dengan rambut merah anggur yang panjang. Lesung pipinya dalam, senyumnya cerah, dan dia bergosip dengan baik dengan semua teman di sekitarnya. Namun, semakin semuanya tampak normal, semakin Elizabeth merasa takut. Selena yang dingin dan mengerikan di cermin seakan ada di kepalanya, dan dia tidak dapat menghapus bayangan itu. Aku tidak sabar lagi, aku harus bertindak sekarang,
Elizabeth tiba-tiba berdiri. Di hadapan tatapan kaget semua orang, dia tersenyum dan tergagap. Selena, aku punya kejutan untukmu. Ikuti aku sebentar. Benarkah? Bukankah kau sudah memberiku hadiah ulang tahun? Selena membalikkan cermin dan berdiri karena terkejut. Kejutan tidak akan ada tanda-tandanya. Elizabeth merasa bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki bakat dalam berakting. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah menuju pintu kamar tidur terlebih dahulu. Selena mengikutinya dari belakang sambil tersenyum bingung. Melissa menatap kedua sahabatnya yang pergi, dan tanpa sadar mengernyitkan alisnya. Elizabeth bertingkah aneh sekali hari ini. Dia mulai bertingkah aneh setelah bertemu Klein. Dia tiba-tiba berlari keluar lebih awal dan berkata bahwa dia perlu ke kamar mandi, tetapi mengapa dia tampak begitu cemas? Pintu masuk kamar tidur Selena. Elizabeth menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada gadis di depannya, "Ayo pergi ke kamarmu." Elizabeth, kamu tampak sangat gugup dan takut. Kenapa? Selena menatap bingung sahabatnya itu saat dia melihat tubuhnya terus-menerus gemetar. Kegembiraan. Ya, kegembiraan. Elizabeth melirik sekilas ke cermin di tangan Selena sambil membalikkan separuh tubuhnya untuk mengetuk pintu dengan ketukan panjang yang diikuti oleh 2 ketukan pendek berturut-turut. Kenapa kamu mengetuk pintu? Selena semakin bingung. Berderit. Pintu kamarnya terbuka. Mengenakan tuxedo hitam dan topi setengah tinggi, Klein muncul di hadapan kedua gadis itu. Kejutan yang menyenangkan? Ini kejutan yang menyenangkan? Mulut Selena menganga karena merasa bingung. Pada saat itu, Klein tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkeram pergelangan tangan Elizabeth. Ia menariknya ke dalam ruangan saat Elizabeth berdiri terpaku di tanah. Bersamaan dengan itu, belati perak Klein menyerang ke depan sambil memuntahkan spiritualitasnya yang dengan cepat memperbaiki lorong berbentuk pintu itu. Dinding spiritualitas tak kasat mata itu menutup ruangan dan mengisolasi jeritan Selena dari dalam. Wah! Klein tiba-tiba menutup pintu dan tanpa melihat ke arah Selena, dia bergegas ke meja. Gadis berambut merah anggur itu berhenti berteriak saat dia mendongak dan mengamati ruangan. Tatapannya berubah dingin karena kulitnya pucat pasi. Kuku-kuku tajam tumbuh di jari-jarinya. Dan pada saat ini, Klein telah kembali ke kondisi kontemplasinya. Dia meneteskan setetes bunga bulan dan minyak esensial ke setiap lilin sambil melantunkan dengan keras, "Wanita tertinggi Crimson, permaisuri agung bencana dan kengerian. Saya berdoa agar Anda melimpahkan kasih karunia Anda. Tunjukkan kasih karuniamu kepada domba yang hilang, Selena Wood." Sambil melantunkan mantra, ia mengambil kulit kambing palsu dan menempelkannya ke lilin yang melambangkan pemohon. Suara mendesing, dia merasakan angin dingin bertiup di belakangnya saat energi besar menyerang tubuhnya. Kulit kambing itu pun terbakar dan Klein melemparkannya ke dalam mangkuk perak. Kemudian, ia berjongkok sesuai dengan persiapannya untuk menghindari serangan mematikan itu. Wus, wus. Wus, angin menderu kencang, dan Klein merasakan luapan spiritualitasnya yang tak terkendali melonjak seperti arus. Dia melihat kulit kambing terbakar dalam mangkuk perak kecil, terbakar dalam kegelapan yang sunyi, dan dia mendengar benda berat jatuh ke tanah di belakangnya. Ledakan, ledakan, kedua suara itu terdengar silih berganti tanpa jeda. Gumpalan gas hijau tua jatuh ke dalam mangkuk perak dan menghilang ke dalam kegelapan yang samar. Klein berguling ke samping dan berdiri. Ia mencabut pistolnya dari sarung di ketiaknya. Namun, ia melihat gadis cantik berambut merah Selena telah jatuh ke tanah dan cermin berlapis perak telah pecah berkeping-keping di karpet. Pecahan-pecahan itu tidak mencerminkan Selena,
tetapi memperlihatkan langit-langit dan siluet Klein. Kemudian, melalui spirit vision yang dibiarkan aktif, Klein melihat warna hijau gelap yang jahat dalam aura Selena telah lenyap sepenuhnya. Semuanya kembali normal, tetapi dia tampak lebih lemah. Dia baru saja rileks ketika dia merasakan nyeri yang tajam dan berdenyut di glabella dan kepalanya. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya ingin berguling-guling di lantai. Klein mengepalkan tangannya erat-erat, dan urat-urat di punggung tangannya pecah dan berubah menjadi hitam. Nampak seperti cacing yang bergerak. Bersamaan dengan itu, ia mendengar teriakan-teriakan pelan dan bisikan-bisikan yang merobek pikirannya. Butuh waktu hampir 20 detik baginya untuk selamat dari cobaan itu. Dahi dan rompinya basah oleh keringat dingin. Sihir ritual yang kugunakan menyedot semua spiritualitasku dan hampir membuat kekuatan Beyonderku lepas kendali. Klein membuat perkiraan kasar tentang situasinya. Hal itu juga membuatnya menyadari bahwa ia telah mencerna cukup banyak energi yang tersisa dalam ramuan itu. Berdasarkan perhitungannya, jika ia memiliki kekuatan saat mengonsumsi ramuan itu, ia yakin tidak mungkin ia bisa selamat dari cobaan itu. Ia bisa langsung menjadi monster. Berakting ternyata cukup efektif. Klein menepuk dahinya dan menyeka keringatnya. Dia berbalik ke arah altar, menepuk dadanya 4 kali, dan berkata lantang, "Puji Sang Bunda." Setelah itu, ia memadamkan lilin dan segera merapikan altar. Akhirnya, dia meletakkan kembali benda-benda itu ke dalam meja dan menggunakan belati peraknya untuk menghilangkan segel dinding spiritualitas. Suara mendesing, suara angin bergema sebelum mereda. Klein menghela napas panjang lega dan merasakan rasa takut yang masih ada. Jika aku tidak melalui proses itu sebelumnya dan berhasil menyelesaikan ritualnya, maka semuanya akan menjadi merepotkan. Lagi pula, aku masih belum tahu siapa lawan atau musuhku. Syukurlah, ya, syukurlah, ruangan itu berkarpet, jadi aku tidak merusak pakaianku saat berguling. Dia menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kayu kamar tidur Selena. Bagaimana? Elizabeth mundur 2 langkah dan bertanya dengan gugup. Klein menatap ekspresi ketakutannya dan melepas topinya sebelum berkata dengan senyum hangat, "Aku sudah memperbaiki kesalahan ramalan cermin ajaibnya. Sekarang sudah diselesaikan." Penguasa Misteri Bab 87, Nasihat. "Apakah ini benar-benar sudah terselesaikan?" tanya Elizabeth dengan tidak percaya. Klein tersenyum dan mengangguk santai. "Ya, itu tidak terlalu sulit. Bagian terakhir itu bohong," tambahnya dalam hati. Mungkin karena Klein selama ini bersikap tenang dan kalem, atau mungkin dialah satu-satunya harapannya. Apapun itu, Elizabeth tidak meragukannya lagi. Dia menepuk dadanya dan menghela napas lega. "Terima kasih, Anda benar-benar pria yang dapat dipercaya. Saya sangat takut tadi. Bagaimana keadaan Selena? Apakah dia baik-baik saja sekarang?" Dia mungkin akan tetap tidak sadarkan diri selama beberapa menit ke depan, tetapi sekarang dia sudah baik-baik saja. Oh, dia mungkin akan lemah selama 2 atau 3 hari. Klein tiba-tiba memasang ekspresi tegas di wajahnya saat bertanya. Siapa yang mengajarinya mistisisme? Bukankah dia yang memberitahunya tentang tabu-tabu dasar? Elizabeth menegakkan tubuhnya sedikit, seperti seorang murid yang baru saja dimarahi gurunya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, Selena pernah menyebutkan bahwa gurunya adalah Hannes Vincent. Dia bertemu dengannya setahun yang lalu di klub ramalan di Jalan Howes. Hannes Vincent, di permukaan, dia tidak mengajarkan hal yang meragukan tentang ramalan cermin ajaib, tapi dia diam-diam mengajarkan ramalan gelap. Kalau aku tahu ini lebih awal,
maka aku akan melaporkannya ke kapten dan menyerbunya lebih awal. Klein merasa sedikit menyesal saat bertanya dengan suara berat. Apakah dia juga yang mengajarkan Selena ramalan cermin ajaib? Klein dibiarkan dengan rasa takut yang berkepanjangan karena masalah ini hampir memengaruhi saudara perempuannya, Melissa. Elizabeth mengangguk hati-hati. Ya, tapi Selena sudah mencoba ramalan cermin ajaib beberapa kali tanpa hasil. Oh, hari ini dia bilang padaku bahwa dia sudah mengintip mantra tersembunyi gurunya dan tidak akan ada masalah. Dia pada dasarnya ahli dalam merayu kematian. Klein memijat pelipisnya untuk meringankan sakit kepalanya. Apakah kamu masih ingat mantra-mantra yang dibacanya? Ya, meskipun Hannes Vincent tidak secara sukarela memberikan pengetahuan berbahaya itu kepada Selena, jelas bahwa ia telah bereksperimen dengannya untuk mengundang entitas misterius yang tidak dikenal. Ini akan menjadi masalah cepat atau lambat. Ini harus segera ditangani sebelum menjadi lebih buruk dan menjadi masalah bagi orang lain. Saya ingat sebagiannya, kenang Elizabeth. Ia membacanya dalam bahasa Hermes. Seperti yang Anda ketahui, saya baru mengenal Hermes baru-baru ini. Yang saya ingat hanyalah ia menggunakan istilah berputar, roh, pencipta, dan rahmat. Pencipta, sang pencipta sejati. Banyak penggemar mistisisme bawah tanah percaya pada entitas kuno yang dipuja oleh banyak organisasi rahasia ini. Ya, entitas yang muncul 1000 tahun lalu selama tahap awal zaman kelima. Klein mengangguk di tengah pikirannya dan berkata, ingatlah untuk bertanya kepada Selena tentang seluruh mantra setelah dia bangun. Lalu cari kesempatan untuk memberitahuku. Baiklah, jawab Elizabeth tanpa keraguan. Namun dia langsung bertanya, merasa sedikit bingung, Tuan Moretti, mengapa Anda tidak menanyakannya sendiri padanya? Aku tidak ingin Melissa tahu kalau aku menyukai mistisisme. Bisakah kau membantuku merahasiakannya? Klein bertanya balik. Elizabeth menggigit bibirnya, matanya berbinar. Tidak masalah, Melissa lebih menyukai mesin daripada misteri. Dia lebih menyukai logika daripada insting. Klein meletakkan topinya di depan dadanya dan membungkuk dengan sopan. Terima kasih atas pengertianmu. Mengenai Selena, kau tahu bahwa dia bukan orang yang bisa menyimpan rahasia. Deskripsi yang lebih akurat adalah dia suka berbagi rahasia dengan orang lain. Elizabeth setuju. Klein mengenakan topinya dan berpikir sejenak sebelum berkata, ingatlah untuk memberitahu Selena setelah dia bangun bahwa dia tiba-tiba pingsan dan memecahkan cerminnya. Kurasa ingatannya mungkin berhenti pada saat dia memulai ramalan cermin ajaib. Melihat Elizabeth mengangguk, dia kembali memasang ekspresi tegas dan berkata, ingat. Baik itu ramalan atau mencoba ritual mistisisme lainnya, jangan berdoa kepada entitas lain selain 7 dewa ortodoks. Kamu harus segera membakar mantra-mantra semacam itu dan menjauhlah dari siapapun yang mendistribusikan materi-materi itu. Jika aku tidak menyadarinya tepat waktu, Selena akan berubah menjadi monster atau roh jahat dalam 10 menit, dan semua orang di sini akan terbunuh, termasuk aku. Memikirkan Selena yang sedingin es di cermin. Elizabeth tidak meragukan apa yang baru saja dikatakan Klein. Dia mendesah dengan rasa takut yang masih ada dan berkata, aku mengerti dan akan mengingatnya. Aku juga akan mengawasi Selena. Baiklah, pergilah dan urus Selena. Klein mengangkat tongkat hitamnya dan berjalan menuju tangga. Saat dia berjalan, matanya menjadi lebih gelap. Dia mengeluarkan 1 sen dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke udara. Selena baik-baik saja sekarang. Selena baik-baik saja sekarang. Klein segera mengulang deskripsi itu, lalu menangkap koin yang jatuh. Ia melihat wajah George ketiga menghadap ke atas. Ini bukan penyederhanaan dari ramalan roh.
Sebaliknya, ini adalah penyederhanaan ramalan mimpi. Pada saat itu, Klein telah memaksa dirinya untuk tidur dengan bantuan cogitation untuk melakukan perjalanan melalui dunia roh. Kepala dan ekor koin adalah manifestasi simbolis. Kepala melambangkan penegasan, sedangkan ekor melambangkan perbedaan pendapat. Hebat, semuanya baik-baik saja sekarang. Klein memutar koin perunggu itu dengan jari-jarinya dengan gembira. Itu adalah penyederhanaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang pelihat. Elizabeth menatap punggung Klein dan melihat koin terbang sebelum dia menangkapnya. Baru setelah Klein menghilang di tangga, dia berbalik untuk memasuki kamar tidur. Dia melihat Selena tertidur di lantai dengan pecahan cermin di sampingnya. Ia menahan napas dan melangkah pelan ke dalam ruangan sambil melihat pecahan cermin. Ia memastikan bahwa Selena yang sedingin es sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, pecahan-pecahan itu memantulkan langit-langit. Fiuh, Melissa menghela napas panjang lega setelah merasa benar-benar tenang. Namun, meskipun sudah berusaha, dia tidak bisa memindahkan Selena ke tempat tidur. Sebaliknya, dia mendorongnya agar bangun. Elizabeth, apa yang terjadi padaku? Apa aku mabuk? Tanya Selena lemah. Sorot matanya berubah sangat redup sementara matanya dipenuhi kebingungan. Elizabeth berpikir sejenak dan menjawab dengan nada serius, "Tidak, Selena, sesuatu terjadi padamu. Ramalan cermin ajaibmu mengundang entitas jahat." Begitukah? Selena berjalan lemah ke tempat tidur dengan bantuan Elizabeth. Ia mengusap pelipisnya sambil berkata, "Yang kuingat hanyalah saat aku memulai ramalan cermin ajaib." Elizabeth mengatakan setengah kebenaran, "Kamu adalah orang yang sama sekali berbeda selama ritual itu. Kamu yang ada di cermin itu sama sekali berbeda dengan kamu yang ada di dunia nyata. Aku sangat takut." Dengan alasan memberimu kejutan, aku membawamu ke kamar tidur sebelum aku menyambar cerminmu dan memecahkannya ke karpet. Setelah itu, kamu pingsan. Puji Tuhan, kamu baik-baik saja sekarang. Aku tidak ingat apapun, gumam Selena, wajahnya pucat. Semakin Selena mencoba mengingat, semakin kosong pikirannya dan semakin takut perasaannya. Tanpa sadar, dia melirik mejanya dan memperhatikan bahwa penempatan barang-barangnya jelas berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Selena berusaha keras untuk mengingat, tetapi dia hanya bisa mengingat samar-samar seorang pria berjas hitam dan bertopi. Dia tidak kuat atau tinggi, tetapi punggungnya tegak. "Selena," kata Elizabeth serius, "aku bertemu dengan seorang ahli mistisisme ketika aku pergi ke pasar gelap untuk membeli amulet. Dia berkata bahwa kita tidak boleh berdoa kepada entitas apapun selain 7 dewa ortodoks. Jika tidak, kita pasti akan mengundang bencana. Berjanjilah padaku, jangan coba-coba melakukan ini lagi. Aku bahkan tidak tahu apakah apa yang kulakukan tadi bisa menyelamatkanmu." Selena ketakutan setengah mati. Dia mengangguk dengan linglung. "Tidak lagi, aku tidak akan mencobanya lagi." Lalu, apa sebenarnya arti mantra-mantra mistismu? Jika aku punya kesempatan untuk bertemu dengan ahli mistisisme itu lagi, aku akan bertanya padanya, tanya Elizabeth, pura-pura tidak peduli. Selena mengusap pelipisnya dan berkata, "Roh yang memutar dunia ini, anugerah sang pencipta sejati, mata yang melihat takdir." Ketuk, ketuk, ketuk. Klein merapikan lipatan-lipatan pakaiannya dan menepuk-nepuk debu dari pakaiannya saat dia menuruni tangga. Setelah itu, dia melepas topinya dan kembali perlahan ke meja makan yang panjang. "Kemana saja kamu? Sudah hampir 10 menit, tanya Chris, saudara Selena, sambil melipat tangannya. Klein tersenyum dan menjawab, "Ke kamar mandi, lalu ke atas untuk berkenalan dengan para wanita."
Saya menghargai kejujuranmu, puji Chris sambil tertawa. Dia berambut merah dan bertubuh pendek, yang merupakan ciri khas keluarganya. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas dan memiliki kepribadian yang menarik. Dia adalah pengacara yang luar biasa. Kau tak akan berkata begitu jika kau tahu aku telah memukul adikmu hingga tak sadarkan diri di lantai atas. Klein menjawab dengan rendah hati, kami hanya terlibat dalam diskusi akademis. Di bidang mistisisme, dia meletakkan topinya dan kembali ke tempat duduknya. Dia menerima 2 kartunya saat babak baru dimulai. Sambil membalik sudut kartunya, dia melihat Raja Sekop dan As Wajik. Sepertinya aku menjadi lebih beruntung. Apakah ini balasan atas perbuatan baik yang telah kulakukan? Klein mengeluarkan koin untuk bersiap memasang taruhannya. Karena Hanas tidak sengaja mengungkapkan mantra itu kepada Selena, aku tidak perlu segera melaporkannya kepada kapten. Ia melanjutkan gaya bermainnya yang hati-hati di ronde-ronde berikutnya, hanya bertaruh saat ia memiliki kartu yang bagus. Ia tidak mengambil risiko untuk menggertak dan tidak banyak menang. Saat permainan berakhir pada pukul 9:30, ia telah memenangkan 6 pencil. Saya menang 2 soli dan 8 pencil. Benson memainkan uang kertas dan koin di tangannya. Aku tidak menyangka kamu ahli dalam bermain poker, puji Klein sambil tertawa. Tidak, saya tidak sering bermain, tetapi saya tahu bahwa ini sama saja dengan negosiasi. Anda harus menyembunyikan kartu Anda dan mencari tahu kartu tersembunyi yang dimiliki orang sebelum menggunakan berbagai cara untuk menakut-nakuti atau memikat mereka. Benson belum menyelesaikan kalimatnya ketika dia melihat Melissa dan yang lainnya turun dari lantai 2. Sudah waktunya pulang, kata Klein sambil melirik adik perempuannya dan teman-temannya sambil mengusap pelipisnya. Rasa sakit yang berdenyut di kepalanya tetap ada. Setelah itu, Klein pergi ke kamar mandi sekali lagi dan mengambil kesempatan untuk berjalan melewati Elizabeth dan memperoleh mantra lengkap. Kembali ke saudara-saudaranya, dia tersenyum dan berkata, "Oh benar, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku harus kembali ke perusahaan sebentar. Bagaimana kalau kita ke Zoutland Street dulu?" Cepat sekali. Penguasa misteri bab 88, laporan. Ada apa? Tanya Benson santai. Melissa menatap kakaknya dengan ekspresi serius karena dia merasa perilaku Klein malam ini juga aneh. Bahkan, perilakunya hanya terlihat sedikit lebih normal daripada perilaku Elizabeth dan, kemudian, Selena. Klein terkekeh karena sudah lama memikirkan alasan dan berkata, "Ada kesalahan dalam salah satu deskripsi dokumen, dan saya sudah memberitahu rekan-rekan saya bahwa saya akan menyerahkannya kepada mereka saat saya tiba lebih awal di perusahaan besok pagi. Jadi, saya bisa memperbaikinya sekarang karena sedang dalam perjalanan atau bangun setidaknya setengah jam lebih awal besok pagi. Tidak diragukan lagi. Saya telah memilih untuk melakukan yang pertama." "Ah, tidak heran. Aku punya firasat bahwa pikiranmu tidak sedang bermain, jadi kamu sebenarnya sedang memikirkan pekerjaan." Benson tersenyum, tiba-tiba tercerahkan. "Tidak, aku minta maaf. Harus kukatakan, permainan kartu membantumu berpikir. Baiklah, kami akan menunggumu." Melissa mengalihkan pandangan dan merapikan lipatan gaunnya. Karena sudah lewat waktu operasi untuk kereta rel dan kereta tanpa rel, ketiga bersaudara itu berpamitan kepada tuan rumah mereka sebelum menyewa kereta di dekatnya. Biayanya 2 soli untuk 45 menit. Saya dengar setiap pengemudi kereta yang menyewakan keretanya sendiri mengenakan biaya yang tidak masuk akal, keluh Benson dengan suara pelan. Ia telah menggunakan sebagian besar uang yang dimenangkannya sebelumnya untuk membayar pengemudi itu. Klein tersenyum dan menjawab, "Menurutku itu sangat bisa diterima. Lagi pula,
Sekarang sudah hampir pukul 11. Saya hanya bercanda. Saya pikir kita bisa berbagi kereta kuda dengan tamu lain. 45 menit bisa membawa kita ke banyak tempat. Benson melihat keluar jendela ke orang-orang lain yang menyewa kereta kuda satu demi satu. Aku tahu, berbagi tumpangan. Klein mengusap bagian atas tongkatnya yang bertahtakan perak dan berkata, kami tidak mempermasalahkannya, tetapi pelanggan lain mungkin mempermasalahkannya. Benson, apakah kamu memperhatikan bahwa mereka sangat peduli dengan citra mereka dan penampilan yang terhormat? Kurasa itu mungkin umum di kalangan kelas menengah. Benson mengangguk dengan serius dan berkata, keluarga Wood jauh lebih boros daripada yang kubayangkan. Namun, gaji mingguan Wood hanya 4 pound per minggu. Tampil terhormat, mungkin menjadi perbedaan terbesar antara orang-orang kelas menengah dan babon berambut keriting. Apakah Anda punya masalah dengan babon berambut keriting? Klein hampir tertawa terbahak-bahak. Melissa tidak ikut berdiskusi. Ia duduk dan sesekali mengamati Klein. Tatapannya membuat Klein merinding. Kereta kuda roda 2 itu melaju cepat di jalan yang gelap dan sepi. Mereka tiba di jalan Zotland hanya dalam waktu 12 menit. Tunggu aku di sini. 5 menit, tidak akan lebih dari 5 menit, Klein menegaskan. Ia mengenakan topinya, meraih tongkatnya, dan turun dari kereta. Karena pengemudi kereta mengenakan biaya berdasarkan waktu, bukan jarak, pengemudi tidak keberatan menunggu. Sambil menaiki tangga, Klein tiba di perusahaan keamanan Blackton dan mengetuk pintu. Dalam waktu 10 detik, pintu terbuka lebar. Leonard Mitchell muncul di hadapannya dengan mengenakan rompi dan kemeja. Kamu tidak bertugas malam ini, Leonard menjelaskan, tampak terkejut melihatnya. Klein hanya bertugas menjaga gerbang Canis seminggu sekali. Mereka menjalankan jadwal kerja rutin untuk sisa waktu tersebut. Sedangkan untuk keadaan darurat yang terjadi pada malam hari, akan ditangani oleh Sleepless yang menikmati malam itu. Namun, hanya tidur 2 hingga 3 jam sehari dapat menyebabkan kebotakan dan kehilangan ingatan. Setiap kali memikirkan hal ini, Klein tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek Kapten Dunn Smith dalam benaknya. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan, jawabnya singkat. Ada misi? Tanya Leonard santai, sambil minggir. Ketika Klein memasuki aula resepsi, dia melihat Dunn keluar dengan jaket hitamnya. Mata abu-abunya tampak gelap seperti biasa. Kapten, saya menemukan sebuah kejadian yang melibatkan hal supranatural. Berikan saya rinciannya, tanya Dunn langsung. Klein menceritakan seluruh cerita sebelumnya dan melaporkan langkah-langkah yang diambilnya untuk mengatasinya. Jadi, menurutku ada kebutuhan untuk menyelidiki Hannes Vincent. Saat itu, dia percaya bahwa karena entitas jahat yang diundang oleh ramalan cermin ajaib itu tidak menyebabkan bencana, dan tidak ada indikasi bahwa dia dalam bahaya besar. Itu berarti entitas itu mungkin masih membutuhkan lebih banyak waktu. Ia tidak ingin membangunkan atau merasuki Selena lebih awal, oleh karena itu, selama tujuannya tidak terungkap, entitas jahat itu memilih untuk mengamati situasi. Dalam keadaan seperti itu, tidak sulit bagi Elizabeth untuk menipu Selena agar menuju pintu masuk kamar tidur. Kau melakukannya dengan baik. Kau memanfaatkan kesempatan sebelum roh jahat itu sepenuhnya merasuki tubuhnya. Dunn mengangkat kepalanya pelan dan berkata, biarkan kami yang mengurus penyelidikan lanjutan. Kau bisa pulang untuk beristirahat. Klein menghela napas lega dan terkekeh. Kupikir kau akan menjadikan ini misi inisiasiku dan membuatku menyelesaikannya sendirian. Dari mantra yang diberikan Elizabeth padanya, Hannes Vincent jelas berbahaya. Itu karena sudah ada misi inisiasi untukmu.
Leonard yang lesu terkekeh di sampingnya. Apa? Klein terkejut. Dun menyeringai dan menjelaskan dengan suaranya yang menenangkan, sekitar pukul 7 malam ini, kantor polisi merujuk kami ke sebuah kasus. Dari penilaian awal kami, tampaknya tidak ada bahaya atau urgensi, jadi diputuskan bahwa Anda akan menyelesaikannya sendiri besok. Baiklah, jangan tanya soal kasusnya. Beristirahatlah dengan baik malam ini dan pindahkan hari liburmu ke Selasa atau Rabu. Kapten, melakukan itu hanya akan memengaruhi tidurku. Ditambah lagi, Senin sore adalah saat tarot gathering berlangsung. Apakah aku perlu mengirim pemberitahuan penundaan kepada Justice dan The Hangman? Klein menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Saat keluar dari tangga, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah kereta yang mereka sewa. Dia hanya melihat Melissa menatapnya diam-diam melalui jendela. Ketika mereka berkontak mata, Melissa tiba-tiba mengalihkan pandangan dan duduk dengan benar. Sudut mulut Klein berkedut, dan dia masuk ke dalam kereta, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Di bawah sinar bulan merah dan langit malam yang cerah, kereta itu melaju cepat menyusuri jalan demi jalan. Ketika mereka kembali ke rumah, Klein menyerahkan kamar mandi kepada Benson untuk mandi sementara dia pergi ke kamar tidur Melissa dan mengetuk 2 kali. Melissa, yang berencana menggunakan kamar mandi lainnya, membuka pintu dan menatap kakaknya dengan curiga. Melissa, apakah kamu punya pertanyaan yang ingin kamu tanyakan? Aku tahu, tanya Klein terus terang. Jangan hanya mengamatiku dalam diam. Bibir Melissa bergetar dan alisnya berkerut saat dia berbicara. Klein, apa yang kau lakukan pada Elizabeth? Dia tampak agak aneh. Dan, kemudian, Selena mulai bertingkah sangat aneh juga. Klein telah menyiapkan jawabannya. Tahukah kamu kalau Elizabeth dan Selena adalah penggemar mistisisme? Ya, tapi aku tidak menyukainya. Kurasa tidak ada yang tidak bisa dijelaskan di dunia ini, jawab Melissa serius setelah sempat terkejut. Apapun yang tampak tidak bisa dijelaskan disebabkan oleh fakta bahwa pengetahuan yang kita miliki tidak cukup. Ya, aku juga berpikir begitu, Klein mengulangi perasaannya dengan rasa bersalah. Aku juga pernah berpikir begitu, sampai aku berhasil mendekati kematian. Dia terbatuk pelan dan melanjutkan, mistisisme melibatkan Hermes, bahasa yang digunakan khusus untuk upacara pemujaan dan doa kuno. Elizabeth tahu aku ahli dalam hal itu. Heh, itu memang ranah sejarawan. Jadi, dia bertanya padaku tentang pelafalan kata-kata yang sesuai dan makna sebenarnya. Melissa mengangguk pelan, menandakan penerimaannya terhadap penjelasan sang kakak. Penjelasan itu sesuai dengan pemahamannya terhadap kedua belah pihak. Mengenai mengapa Elizabeth dan Selena menjadi aneh di kemudian hari, aku tidak tahu alasan sebenarnya. Klein terlebih dahulu menjauhkan dirinya dari gambar, lalu berkata, tapi, aku bisa menebaknya. Kau berhasil menebaknya? Melissa berseru kaget. Klein mengangkat tangannya dan menepuk bibirnya. Aku bisa menebak dari isi pertanyaan Elizabeth. Beberapa kata Hermes berhubungan dengan ramalan, juga tentang penyembahan entitas jahat. Ya, ketika Selena melakukan ramalan cermin ajaib. Apakah dia membacakannya dalam bahasa Hermes? Dia secara proaktif mengemukakan hal itu untuk mengingatkan adiknya agar selalu waspada terhadap situasi serupa. Akan lebih baik lagi jika dia bisa memutus kontak dengan Selena dan Elizabeth. Ya, jawab Melissa setelah beberapa saat. Kurasa aku mengerti mengapa Elizabeth dan Selena bertingkah aneh. Kemudian, Klein bertanya dengan sengaja, karena ramalan cermin ajaib Selena melibatkan kepercayaan jahat dan ilegal.
Mungkin Elizabeth menemukan kesempatan untuk mengkritik dan mengoreksi kesalahan Selena setelah dia mengklarifikasi kepada saya arti sebenarnya dari Hermes yang digunakan Selena. Saya pikir begitu. Melissa tidak meragukan kesimpulan ini karena dia sendiri telah membuat kesimpulan yang sama. Klein menghela napas lega saat melihat bahwa dia berhasil mengarahkan alur pembicaraan. Di masa depan, akan lebih baik jika Anda menyarankan Selena untuk meletakkan keyakinannya pada hal yang ortodoks. Kemudian dia mengetuk 4 titik pada dadanya seperti layaknya seorang pendeta. Ya, aku akan melakukannya, jawab Melissa, terdengar bertekad. Dan, jangan beritahu Elizabeth dan Selena tentang deduksi kita atau tentang hal-hal yang telah kukatakan. Aku sebenarnya berjanji pada Elizabeth untuk tidak memberitahumu, tegas Klein. Baiklah, Melissa mengangguk ringan. Pada Senin pagi pukul 8, di perusahaan keamanan Blackton. Klein melepas topinya dan menyapa Rosanne dan Brad. Setelah bertukar beberapa patah kata, ia memasuki kantor Kapten Dunsmith. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ke sekeliling. Tiba-tiba dia terkejut, karena wajah Dun sangat pucat dan matanya yang abu-abu tampak keruh, tanpa kegelapan seperti biasanya. Apa yang terjadi, Hannes Vincent? Klein bertanya dengan khawatir dan terkejut. Dun mengusap dahinya, menyeruput kopinya, lalu menjawab dengan senyum pahit, Hannes Vincent sudah meninggal. Siapa yang membunuhnya sebelumnya? Klein duduk di hadapan Dun dengan tongkat di tangannya. Dun tidak langsung menjawab tetapi mendesah dan berkata, Leonard dan aku pergi mencari Hannes Vincent tadi malam. Karena perilakunya yang biasa tidak menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa dan tidak ada yang aneh dengan rumahnya, aku memutuskan untuk memasuki mimpinya untuk mencari petunjuk. Dalam mimpinya. Matanya menunjukkan ketakutan saat Dun mengulangi perkataannya 2 kali. Saat itulah dia berkata, dalam mimpinya, aku melihat sebuah salib yang besar, yang menutupi langit. Di salib yang besar itu ada seorang pria telanjang yang dipaku dengan kuku hitam. Lengan dan kakinya dijepit dengan lengan terentang keluar. Dia digantung terbalik, kepalanya tertunduk seperti lampu gantung. Ada bercak-bercak darah di tubuhnya. Melihat kejadian itu, aku kehilangan kesadaran. Aku meninggalkan mimpi Hannes Vincent, dan saat aku bangun, Leonard memberitahuku bahwa Hannes telah meninggal dalam tidurnya. Salib besar, digantung terbalik, pria itu berlumuran noda darah. Mirip dengan beberapa kisah tentang pencipta sejati yang diyakini oleh beberapa organisasi tersembunyi, tetapi ada juga perbedaan yang cukup besar. Klein membuat kesimpulan berdasarkan kecurigaan. Beberapa organisasi tersembunyi yang percaya kepada sang pencipta sejati baru muncul dalam 2 atau 3 abad terakhir, seperti Ordo Aurora dan Ordo Salib Besi dan Darah. Namun, penggambaran serupa tidak pernah menghilang selama lebih dari 1000 tahun terakhir. Dun mengusap dahinya lagi. Kami akan menindaklanjutinya. Sedangkan untukmu, lanjutkan saja dan selesaikan misi inisiasimu terlebih dahulu. Penguasa Misteri Bab 89, Misi Sederhana. Klein mengangguk dan berkata, baiklah, tapi aku masih belum tahu apa misiku. Tidak ada yang berbahaya. Setidaknya saya tidak melihat tanda-tanda bahaya, tegas Dun. Ini adalah kasus yang dirujuk kepada kami oleh Departemen Kepolisian Golden Indus. Filantropis terkenal Sir Deweyville telah mengalami pelecehan yang tidak biasa selama sebulan terakhir. Baik pengawalnya, petugas keamanan yang dipekerjakannya, atau polisi, tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan pelakunya. Inspektur Tolle, yang bertanggung jawab atas kasus ini, menduga bahwa kasus ini melibatkan kekuatan Beyonder dan, dengan demikian,
menyerahkan kasus ini kepada kami. Saya melihat Sir Deweyville di perpustakaan tempo hari dan menyadari bahwa dia merasa lesu dan lesu. Jadi itu akibat pelecehan. Klein mengernyitkan alisnya dan bertanya, pelecehan macam apa itu? Belum ada kekerasan fisik yang dilakukan, jadi pelecehan tersebut tidak dianggap berbahaya. Sir Deweyville mendengar erangan dan tangisan setiap malam, dimanapun dia berada, baik di Tingen atau tidak. Hal ini berdampak negatif pada kualitas tidurnya. Dun membalik-balik catatan di tangannya. Dia telah menemui psikiater dan telah meminta kepala pelayan dan pembantunya untuk memastikan bahwa itu bukan ilusi. Setelah memastikan bahwa itu bukan halusinasi, maka diduga ada yang mengganggunya. Sambil menutup berkas, Dun menatap Klein. Gantilah seragam inspektur masa percobaan di ruang istirahat, lalu temui Inspektur Tolle yang menangani kasus ini di klub menembak. Dia akan memberi Anda informasi lebih rinci. Seragam inspektur percobaan? Tanya Klein secara naluriah. Dun mengusap dahinya dan tersenyum. Setengah dari gaji kami berasal dari kepolisian, dan gelar inspektur percobaan tidak hanya tercatat dalam catatan. Saat Anda bertemu Leonard dan saya untuk pertama kalinya, kami juga mengenakan seragam. Ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh anggota resmi. Ya, fasilitas seperti yang disebut Kaisar Roselle. Sayangnya, saya tidak bisa memakainya sebagai pakaian kasual. Kalau tidak, saya bisa punya pakaian cadangan lain saat pakaian saya dicuci. Klein mengambil tongkatnya dan mengucapkan selamat tinggal sebelum meninggalkan kantor kapten. Ia menuju ruang istirahat dan melihat seragam kotak-kotak hitam putih, lengkap dengan sepatu bot kulit, diletakkan di atas meja. Topi puncak seragam itu disulam dengan logo kepolisian, 2 pedang bersilang dan sebuah mahkota. Di bahunya terdapat tanda pangkat hitam putih dengan bintang perak berkilauan. Ini seragam inspektur masa percobaan? Klein melirik seragam itu dan melihat serangkaian angka di bawah bintang-bintang perak, 06254. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang struktur kepangkatan polisi di Kerajaan Lon. Dia tahu bahwa mereka yang berada di atas adalah menteri dan kepala sekretaris kepolisian. Di bawah mereka adalah komisaris, wakil komisaris, asisten komisaris dari berbagai departemen kepolisian. Mereka yang berada di tengah adalah pengawas dan inspektur, sedangkan yang berada di paling bawah adalah sersan dan polisi. Setelah menutup pintu, Klein melepas jas dan topinya sebelum berganti ke seragam. Ia menggantung jasnya dan meninggalkan ruangan. Ia berjalan menuju kantor juru tulis dan melihat dirinya sendiri melalui cermin besar yang dibawakan Rosanne. Pemuda di cermin itu berambut hitam dengan mata coklat lembut. Seragam di tubuhnya menonjolkan jiwa heroiknya. Tidak buruk. Klein memuji dirinya sendiri dengan nada narsis. Dia meninggalkan tongkatnya di kantor dan meninggalkan perusahaan keamanan Blackton. Di dalam sakunya terdapat seperangkat peralatan lengkap, mulai dari senjata hingga lencana polisinya. Di aula klub menembak, Klein segera bertemu Inspektur Tolle karena dia satu-satunya yang mengenakan seragam polisi. Tentu saja, ada aku juga, pikir Klein. Ada 2 bintang perak pada tanda pangkat seragam Inspektur Tolle. Pakaiannya disangga oleh perutnya dan dia memiliki kumis pirang tebal. Tubuhnya tinggi tetapi tidak mengesankan. Mungkin, dulu dia memang mengesankan. Moretti, Klein Moretti. Inspektur Tolle memperhatikan Klein dan menyambutnya dengan senyuman. Halo, Inspektur Tolle. Saya yakin Anda telah menemukan orang yang tepat, jawab Klein ramah. Lalu mengikuti ingatannya, dia mengangkat lengan kanannya, menjaga jari-jarinya tetap lurus dan rapat sebelum memberi hormat. Tolle terkekeh.
Saya tahu Anda akan menjadi pemuda yang mudah bergaul. Itu bagus. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat Sir Deweyville sekarang? Meskipun pangkatnya lebih tinggi dari Klein, nada pertanyaannya jelas bersahabat. Tidak masalah. Klein berpikir sejenak sebelum berkata, kau bisa memberitahuku rincian kasus di kereta. Tentu. Tole membelai jenggot pirangnya yang tebal dan menuntun Klein keluar dari klub menembak. Mereka menaiki kereta yang berhenti di seberang jalan. Ada lambang polisi 2 pedang bersilang dan sebuah mahkota di kereta itu, dan kereta itu disertai dengan pengemudi pribadi. Sir Deweyville adalah penganut Dewi, jadi kami serahkan kasus ini kepadamu, kata Tole cepat sambil duduk. Aku tahu. Ksatria yang tampan adalah sosok yang umum di sampul surat kabar dan majalah. Klein tersenyum ramah. Tole mengambil berkas dokumen di sampingnya dan melepas segelnya sebelum mengeluarkan materi di dalamnya. Sambil membolak-baliknya, dia menjelaskan, bagaimanapun, bahkan jika kamu mengetahuinya, aku perlu memberimu pengarahan terperinci. Sir Deweyville adalah salah satu taipan terkaya di kota Tingen. Ia membangun karirnya dengan memulai usaha di pabrik timah dan porselen. Kini, usahanya telah berkembang ke bidang baja, batu bara, pengiriman barang, perbankan, dan obligasi. Ia juga seorang dermawan hebat yang dipuji oleh raja, karena telah mendirikan Yayasan Amal Deweyville, Yayasan Deweyville, dan Perpustakaan Deweyville. Ia juga telah dianugerahi gelar bangsawan 5 tahun lalu. Jika ia bersedia mencalonkan diri sebagai wali kota, saya rasa tidak ada seorang pun di kota Tingen yang dapat menandinginya. Namun Backlund adalah tujuannya, ia ingin menjadi anggota parlemen. Kami pernah menduga bahwa pelecehan itu mungkin terkait dengan hal ini, tetapi kami tidak memiliki petunjuk hingga saat ini. Klein mengangguk sedikit dan berkata, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu, tapi belum ada yang bisa memastikan kecurigaan itu sampai sekarang. Tole tidak membahas hal ini lebih lanjut. Ia melanjutkan, sejak tanggal 6 bulan lalu, Sir Deweyville mendengar erangan menyakitkan yang membuat kulit mati rasa setiap malam saat ia tidur. Mirip dengan perjuangan pasien untuk mempertahankan hidupnya. Ia telah memeriksa kamar-kamar di sekitarnya beberapa kali, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kepala pelayan dan pembantunya juga telah mengonfirmasi bahwa mereka mendengar suara-suara seperti itu, tetapi bagi mereka itu lebih lembut. Awalnya, Sir Deweyville mengira masalah ini akan cepat berlalu dan tidak terlalu memedulikannya. Namun, erangan-erangan itu makin sering terdengar, sampai-sampai kadang-kadang terdengar di siang hari. Bahkan, ada tambahan tangisan yang menyayat hati. Hal ini membuat Sir Deweyville tidak bisa tidur, berkali-kali ia tidak punya pilihan selain meninggalkan Tingen di vilanya di desa. Namun, itu tidak ada gunanya. Erangan dan tangisan terus berlanjut. Begitu pula, fenomena itu terus berlanjut bahkan di Backlund, hanya saja tidak separah itu. Dia mempekerjakan petugas keamanan untuk memeriksa sekelilingnya, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Penyelidikan awal kami juga tidak menemukan apapun. Sir Deweyville, yang telah disiksa selama lebih dari sebulan, berada di ambang kehancuran. Ia mengunjungi psikiater berkali-kali tetapi tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Ia memberitahu kami bahwa jika masalah ini tidak diselesaikan dalam waktu sebulan, ia akan meninggalkan Tingen dan pergi ke Backlund. Ia yakin akan ada orang yang dapat membantunya di sana. Setelah mendengarkan penjelasan Tole, Klein segera menganalisis dan menemukan beberapa kemungkinan. Dia menyinggung seorang Beyonder dan menderita kutukan? Tidak. Jika dia menderita kutukan, para pelayan dan pembantu di rumahnya tidak akan mendengar hal yang sama.
Ada Beyonder dengan motif tak diketahui yang tersembunyi di antara para pelayan dan pengawalnya. Namun masalahnya adalah tidak ada permintaan yang diajukan kepada Sir Deweyville selama sebulan terakhir. Mungkinkah Sir Deweyville secara tidak sengaja bertemu dengan roh jahat yang pendendam? Kemungkinan itu tidak dapat dikesampingkan. Kereta itu memasuki wilayah Golden Indus saat Klein masih tenggelam dalam pikirannya. Kereta itu berhenti di depan pintu rumah Sir Deweyville. Pagar baja mengelilingi taman yang rimbun. Ada dua patung di sisi gerbang logam berongga, air mancur megah yang menyiram patung marmer dengan air, bangunan dua lantai yang luas, serta jalan setapak yang cukup lebar untuk menampung 3 kereta kuda. Bahkan rumah ksatria itu hanya setinggi 2 lantai. Koran melaporkan bahwa Backlund sedang bereksperimen dengan membangun apartemen 10 lantai. Klein turun dari kereta dan melihat seorang sersan dengan 3 garis chevron berjalan cepat. Dia menatap Klein dan memberi hormat. "Selamat pagi, Tuan." "Selamat pagi." Klein mengangguk sambil tersenyum. Tolle tersenyum. "Ini Sersan Get, kau bisa beritahu dia jika kau butuh sesuatu." Ini Inspektur Percobaan Moretti, seorang ahli sejarah dan psikologi dari kepolisian. Tolle memperkenalkan Klein kepada Get. "Aku tidak pantas menyandang gelar seperti itu." Klein merasa sedikit malu. Setelah memberi salam, Get menunjuk ke bangunan 2 lantai di belakang air mancur, dan berkata, "Tuan Deweyville sedang menunggu kita." "Baiklah." Klein membelai revolver di pinggangnya. Itulah taruhan terbaiknya melawan musuh. Karena ia mengenakan seragam polisi, ia dapat menaruh pistolnya di sarung di pinggangnya, sehingga lebih mudah untuk mencabutnya. Selagi mereka berbicara, ketiganya berjalan menyusuri jalan setapak, mengelilingi air mancur, dan tiba di luar pintu. Saat itu pintu sudah dibuka oleh seorang pelayan yang menunggu dengan sopan di samping. Saat Klein berpura-pura membetulkan topinya, dia mengetuk gelabelannya 2 kali untuk mengaktifkan penglihatan rohnya sebelum memasuki rumah. Sir Deweyville yang berwajah persegi sedang memijat dahinya di aula. Ia jelas sedang tidak bersemangat. Rambut pirang dan mata birunya kering atau kusam, seolah-olah ia telah menua sedikitnya 5 tahun. "Selamat pagi, Tuan Deweyville." Klein, Tolle, dan Get membungkuk bersamaan. Sir Deweyville berdiri dan memaksakan senyum. "Selamat pagi, petugas. Saya harap Anda dapat menyelesaikan apa yang telah menyebabkan saya tertekan." Pada saat itu, Klein menyipitkan matanya dan sedikit mengernyitkan alisnya. Selain semangatnya yang rendah, Klein tidak dapat menemukan masalah lain dengan Sir Deweyville. "Aneh sekali." Ia berpikir sejenak sebelum berkata, "Tuan, di ruangan manakah Anda pertama kali mendengar erangan itu?" "Kamar tidurku." Sir Deweyville menggelengkan kepalanya. "Bisakah kami melihatnya?" tanya Klein. "Bukankah kau sudah memeriksanya berkali-kali?" sela kepala pelayan setengah baya dari samping. Jelaslah bahwa dia tidak menyadari bahwa Klein adalah mitra dari orang baik hati yang tidak mengantongi uang yang diambilnya. Klein tersenyum, "Tenang, mereka adalah rekan-rekan saya, bukan saya." "Tuan, ini adalah seorang ahli yang dikirim oleh kepolisian," kata Tolle, memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkannya. Deweyville menatap ahli muda itu dan berkata, "Baiklah, Cullen, bawa dia ke kamarku." "Tuan, saya harap Anda mau ikut dengan kami," kata Klein serius. Deweyville ragu-ragu selama beberapa detik sebelum berkata, "Jika itu bisa menyelesaikan masalah." Ia meraih tongkatnya sambil berbicara. Ia berjalan dengan lemah menuju tangga bersama kepala pelayan Cullen dan beberapa pengawal di sampingnya, siap membantunya jika diperlukan. Klein mengamati sekeliling sambil mengikuti di belakang mereka tanpa bersuara.
1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mereka tiba di lantai 2 dan memasuki kamar tidur utama. Klein tidak punya waktu untuk mengamati sekelilingnya ketika rambut di tubuhnya berdiri. Ini adalah umpan balik dari persepsi spiritualnya. Penguasa misteri bab 90, penemuan berdasarkan penglihatan. Kamar tidur Sir Deweyville lebih besar dari ruang tamu dan ruang makan rumah Klein jika digabungkan. Kamar itu dipartisi menjadi tempat untuk tempat tidur, ruang tamu, ruang ganti, kamar mandi, dan meja belajar serta rak buku. Perabotannya sangat indah, dan detailnya sangat mewah. Tetapi bagi Klein, cahaya tampak lebih redup dan suhunya beberapa derajat lebih dingin daripada di luar. Pada saat yang sama, ia seakan mendengar suara isak tangis dan rintihan, seolah-olah seseorang tengah melakukan perjuangan terakhir. Klein sedang dalam keadaan tidak sadar, dan semuanya tiba-tiba kembali normal. Sinar matahari bersinar terang melalui jendela dan menyinari seluruh kamar tidur. Suhunya cukup baik, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Polisi, pengawal, dan kepala pelayan di sekitarnya terdiam. Tidak ada yang berbicara. Ia menoleh ke samping ke arah tempat tidur klasik namun mewah itu. Ia merasa ada sepasang mata yang samar-samar berkeliaran di dalam bayangan, seperti ngengat yang dengan berani berada di sekitar lampu gas. Mengambil beberapa langkah lebih dekat, Klein kehilangan gambaran sebelumnya dari penglihatan rohnya. Bukan hantu biasa atau roh jahat. Apa sebenarnya itu? Klein mengerutkan kening dan mengingat pengetahuan mistisisme yang telah dipelajarinya selama ini. Dari apa yang telah dilihatnya, misi itu akan mudah jika diserahkan kepada pengumpul mayat, penggali kubur, atau medium roh. Itu jelas bukan bidang keahliannya. Menahan keinginannya untuk menggunakan ramalan sebagai pendekatan investigasi, Klein melihat sekelilingnya perlahan untuk mencari jejak lain guna mengonfirmasi beberapa tebakan dalam benaknya. Inspektur, Sir Deweyville ragu-ragu dan bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu? Jika semudah itu, saya yakin rekan-rekan saya tidak akan menunggu sampai sekarang. Jawab Klein sambil melirik ke arah filantropis itu tanpa sadar. Tepat saat dia hendak menarik kembali pandangannya, dia tiba-tiba melihat ada sosok manusia putih samar terpantul di belakang Sir Deweyville di cermin di belakangnya. Tidak, terdapat banyak figur yang saling tumpang tindih, sehingga menghasilkan figur yang terdistorsi berwarna putih. Sosok itu melintas dan Klein seakan mendengar isak tangis samar-samar. Fiuh! Dia menghela napas untuk meredakan kegugupannya, karena hampir saja mencabut senjatanya karena takut. Peningkatan persepsi spiritual dengan spirit vision suatu hari nanti akan membuatku sangat takut. Klein mencoba menenangkan sarafnya yang tegang dengan bercanda sebelum mengalihkan fokusnya kembali ke Sir Deweyville. Kali ini, dia melihat sesuatu yang berbeda. Sekarang setelah dia berada di kamar tidur, Sir Deweyville melihat sosok samar dan bengkok berkilauan di sekelilingnya. Itu bahkan meredupkan pencahayaan di area itu. Setiap kilatan disertai oleh teriakan dan erangan ilusi yang hampir tidak dapat dideteksi oleh orang biasa. Hampir tidak terdengar oleh orang biasa dalam keadaan biasa. Apakah karena saat itu siang hari? Klein mengangguk sambil berpikir. Dia memiliki keputusan awal untuk kasus ini. Kebencianlah yang menghantui Sir Deweyville. Itu adalah sisa spiritualitas yang dihasilkan dari emosi yang belum terselesaikan sebelum kematian manusia. Jika perasaan dendam seperti itu tetap ada di dunia ini dalam jangka waktu tertentu, setelah menjadi lebih kuat, mereka akan berubah menjadi roh pemarah yang mengerikan. Namun, Sir Deweyville adalah seorang dermawan terkenal. Bahkan Benson, yang merupakan orang yang pemilih, merasa kagum padanya.
Mengapa ia harus terjerumus dalam kebencian terhadap orang mati? Apakah ia benar-benar bermuka dua? Mungkinkah itu cara seorang Beyonder dengan niat jahat? Klein menebak kemungkinannya dengan curiga. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah Deweyfield dan bertanya, "Yang terhormat Tuan, saya punya beberapa pertanyaan." "Silakan bertanya." Deweyfield duduk dengan lelah. Klein menatap pikirannya dan bertanya, "Ketika Anda meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat baru, seperti desa atau Backlund, apakah Anda sempat mendapatkan kedamaian setidaknya setengah malam sebelum situasi kembali memburuk? Bahkan ketika Anda tidur di siang hari, apakah Anda dapat mendengar suara erangan dan isak tangis?" Mata Deweyfield yang setengah tertutup tiba-tiba melebar saat mata birunya yang dalam tiba-tiba bersinar dengan harapan. "Ya, apakah kamu sudah menemukan akar permasalahannya?" Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa karena insomnia yang dialaminya berkepanjangan dan kondisi mentalnya yang buruk, dia sama sekali lupa memberitahu polisi tentang petunjuk penting tersebut. Melihat pertanyaan Klein telah mengungkap sesuatu yang berguna, Inspektur Tolle pun merasa tenang. Ia tahu bahwa Nighthawk telah menemukan petunjuk. Sersan Gate juga terkejut dan penasaran. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah pakar psikologi, Klein. Hal ini bertepatan dengan ciri-ciri keterikatan bertahap dan ciri akumulasi. Setelah menerima umpan balik, Klein pada dasarnya telah mengonfirmasi penyebabnya. Kemudian, ia punya dua cara untuk membantu Sir Deweyfield melepaskan bebannya. Salah satunya adalah mendirikan altar tepat di sekeliling orang itu dan menghilangkan kebencian orang yang sudah meninggal sepenuhnya dengan menggunakan sihir ritual. Pilihan kedua adalah menggunakan cara-cara mistisisme lain untuk menemukan akar permasalahan dan menyelesaikannya dari sana. Mempertimbangkan aturan untuk mencegah orang biasa mempelajari kekuatan Beyonder semaksimal kemampuannya, Klein berencana untuk mencoba metode kedua terlebih dahulu. Hanya jika gagal, ia akan berdoa kepada Dewi. "Tuan, penyakit Anda adalah penyakit psikologis, masalah mental," katanya tanpa pikir panjang dengan sangat serius sambil menatap Deweyfield. Sir Deweyfield mengernyitkan alisnya dan bertanya, "Apakah Anda mengatakan bahwa saya adalah pasien gangguan jiwa yang harus dirawat di rumah sakit jiwa?" "Tidak, tidak ada yang serius. Sebenarnya, kebanyakan orang memiliki masalah psikologis pada tingkat tertentu," Klein menghiburnya dengan santai. "Perkenankan saya memperkenalkan diri lagi. Saya seorang ahli psikologi dari Kepolisian Daerah Awa. Pakar psikologi." Deweyfield dan kepala pelayannya menatap Inspektur Tolle yang mereka kenal. Tolle mengangguk dengan serius dan menegaskan bahwa itu benar. "Baiklah, apa yang kau butuhkan dariku untuk perawatanku? Lagi pula, aku tidak mengerti mengapa kepala pelayanku, pengawalku, dan pembantuku akan mendengar isak tangis dan rintihanku juga." Deweyfield memegang tongkat jalannya dengan kedua tangan, tampak bingung. Klein menjawab dengan profesional, "Saya akan menjelaskannya kepada Anda setelah masalah ini terselesaikan. Tolong suruh kepala pelayan, pembantu, dan pengawal Anda untuk pergi. Inspektur Tolle, Sersan Gate, silakan pergi juga. Saya butuh lingkungan yang tenang untuk memulai perawatan awal. Pengobatan dengan sihir." Inspektur Tolle menambahkan dalam hatinya dan mengangguk pada Sir Deweyfield. Deweyfield terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum berkata, "Cullen, bawa mereka ke ruang tamu di lantai 2. "Ya, Tuan." Butler Cullen tidak menjawab karena permintaan tersebut diajukan oleh seorang polisi, seorang inspektur masa percobaan, dan seorang ahli psikologi. Setelah melihat mereka meninggalkan ruangan satu persatu dan menutup pintu di belakang mereka, Klein menatap Deweyfield yang berambut pirang gelap dan bermata biru,
lalu berkata, "Tuan, silakan berbaring di tempat tidur Anda. Santai dan cobalah tidur." "Baiklah." Deweyville menggantung mantel dan topinya di rak pakaian sebelum berjalan perlahan ke sisi tempat tidur dan kemudian berbaring. Klein menutup semua tirai, membuat ruangan menjadi gelap. Ia melepaskan liontinnya dan segera menggunakan pendulum spiritual untuk menentukan adanya bahaya. Kemudian, ia duduk di kursi goyang di dekat ujung tempat tidur, menelusuri cahaya berbentuk bola di benaknya, dan memasuki cogitation. Ia membiarkan dunia spiritualitas terbentang di depan matanya. Kemudian, ia bersandar pada sandaran kursi dan tertidur lelap, memungkinkan proyeksi astralnya melakukan kontak dengan dunia luar. Ia menggunakan teknik ramalan mimpi untuk membiarkan dirinya berada dalam lingkungan spiritual seperti sedang bermimpi, agar dapat berkomunikasi dengan setiap kebencian yang menjangkiti Sir Deweyville. Hanya komunikasi yang mampu memberinya jawaban dan menyelesaikan masalahnya. "Wus, wus, wus." Isakan sedih bergema di telinga Klein. Dan dia melihat sosok-sosok putih tembus pandang itu melayang di sekelilingnya. Erangan menyakitkan bergema saat Klein, yang baru saja mendapatkan kembali proses mentalnya, mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh salah satunya. Tiba-tiba sosok-sosok itu menyerbunya bagaikan ngengat yang berlari cepat menuju api. Gambaran di depan mata Klein tiba-tiba menjadi kabur dan otaknya seolah terbelah menjadi dua. Separuh pikirannya mengamati dengan tenang, sementara separuh lainnya melihat cermin. Di cermin itu, ada seorang gadis muda berpakaian seragam pekerja. Dia tampak kuat dan bugar saat berjalan di pabrik yang berdebu sementara kepalanya berdenyut-denyut kesakitan. Penglihatannya kadang-kadang menjadi kabur dan tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Dia sepertinya mendengar seseorang memanggilnya Charlotte, dan suara itu mengatakan bahwa dia menderita penyakit histeris. Penyakit histeris. Dia melihat ke cermin dan melihat ada garis biru samar di gusinya. Pandangan cermin berubah dan Klein melihat gadis lain bernama Mary. Dia juga berjalan ke pabrik timah, muda dan lincah. Tiba-tiba, separuh wajahnya mulai berkedut, diikuti lengan dan kakinya di sisi yang sama. "Kamu menderita epilepsi." Dia mendengar seseorang berkata sementara seluruh tubuhnya kejang-kejang. Saat dia mengejang dan terjatuh, intensitasnya meningkat sebelum dia akhirnya kehilangan kesadaran. Ada seorang gadis lain, dan dia sedang depresi. Dia berjalan di jalan dalam keadaan linglung, sampai-sampai mengalami gangguan bicara. Dia mengalami sakit kepala yang sangat parah, dan ada garis biru di gusinya. Dia juga akan kejang-kejang dari waktu ke waktu. Dia menemui seorang dokter, dan dokter itu berkata, "Lafayette, ini akibat keracunan timbal." Dokter itu menatapnya dengan iba dan melihatnya kejang lagi. Dia terus-menerus berkedut, dan dokter itu melihat bahwa matanya telah kehilangan semua cahayanya. Banyak gambaran muncul di hadapan Klein, dan dia tetap tenggelam di dalamnya dan mengamati dengan tenang. Tiba-tiba, dia mengerti keadaan gadis-gadis itu satu. Para pekerja perempuan tersebut telah lama terpapar timbal putih. Mereka semua meninggal karena keracunan timbal akibat paparan debu dan serbuk timbal dalam jangka panjang. Sir Deweyville memiliki pabrik timah atas namanya dan juga 2 pabrik porselen. Semuanya mempekerjakan pekerja perempuan yang relatif lebih murah. Klein melihat semua itu dalam diam, dan merasa bahwa ada sesuatu yang masih belum jelas. Kebencian terhadap kematian seperti itu tidaklah signifikan. Kebencian itu tidak dapat memengaruhi realitas atau memberi dampak apapun pada Deweyville, bahkan jika terakumulasi. Kecuali ada kebencian yang lebih kuat dan keras kepala yang telah menyatukan mereka semua.
Tepat pada saat itu, dia melihat gadis lain. Gadis itu tidak lebih dari 18 tahun, tetapi dia sedang memoles porselen di pabrik. Hailey, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Apakah kamu masih sakit kepala? Jika sakitnya semakin parah, jangan lupa beritahu aku. Sir Deweyfield telah memberlakukan aturan bahwa orang yang sakit kepala parah tidak boleh terus-terusan bersentuhan dengan timbal dan harus meninggalkan pabrik. Seorang wanita tua bertanya dengan khawatir. Hailey menyentuh dahinya dan menjawab sambil tersenyum, hanya sedikit, aku baik-baik saja. Beritahu aku besok jika keadaan bertambah buruk, wanita tua itu mendesak. Hailey setuju. Ketika dia kembali ke rumah, dia memijat dahinya dari waktu ke waktu. Dia melihat orang tuanya dan saudara-saudaranya telah kembali, tetapi wajah mereka tampak putus asa. Ayahmu dan saudara-saudaramu kehilangan pekerjaan, kata ibunya sambil menyeka air matanya. Ayahnya dan saudara laki-lakinya menundukkan kepala dan bergumam, kita akan mencoba mendapatkan pekerjaan di pelabuhan. Tapi kita bahkan tidak punya uang untuk makan siang sampai lusa. Mungkin kita harus pindah ke Lower Street. Ibu Hailey menatapnya dengan mata memerah. Kapan kamu menerima gaji? 10 soli, kan? Hailey memijat dahinya lagi. Ya, Sabtu. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan tetap diam seperti biasa. Dia kembali ke pabrik keesokan harinya dan memberitahu atasannya bahwa sakit kepalanya sudah pulih dan dia merasa baik-baik saja. Ia tersenyum dan berjalan kaki 5 km bolak-balik ke kantor setiap hari. Ia memijat kepalanya lebih sering. Kamu belum menemukan pekerjaan lain? Hailey tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada ayah dan saudara laki-lakinya sambil melihat sup yang mendidih dengan roti hitam. Ayahnya berkata dengan frustrasi, ekonomi sedang dalam resesi. Banyak tempat yang melakukan PHK. Bahkan pekerjaan di pelabuhan pun sporadis. Saya hanya bisa mendapat 3 soli dan 7 pence seminggu. Hailey mendesah dan terdiam seperti biasa. Namun, dia menyembunyikan tangan kirinya yang tiba-tiba berkedut. Pada hari kedua, ia berjalan kaki lagi ke kantor. Matahari bersinar cerah, dan jalan semakin ramai dengan pejalan kaki. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Dia terjatuh ke pinggir jalan, busa keluar dari mulutnya. Dia menatap ke langit dan pandangannya menjadi kabur. Dia melihat orang-orang berjalan lewat dan yang lainnya mendekat. Dia melihat kereta lewat dengan lambang keluarga Deweyfield dengan seekor merpati putih dengan sayapnya yang terbuka seolah siap lepas landas. Dia berusaha keras untuk membuka mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan suara. Jadi, dia tidak mengatakan apapun, diam seperti biasanya. Namun kali ini bedanya adalah dia sudah mati. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.